A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mencoba menafsirkan ayat ini, masih ada sisa pelajaran yang lalu yang belum kita tuntaskan, yakni penggalan ayat faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah lapangkan dadanya untuk memahami ajaran agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah telah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mendapatkan petunjuk, maka yaj'al sadrahu dayyiqan. Kalau orang itu tidak memperoleh petunjuk tentang dinul Islam, maka Allah membahasakan, Allah jadikan dadanya itu sempit, sesek sempit. Udah sesek sempit, gimana kira-kira? Sesek aja udah nggak nyaman, apalagi udah sesek sempit. Seperti orang yang mendaki ke langit. Nah, diterangkan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada A'rabi, orang Arab kampung, min ahlil badiyah, min madlajin anil harijati, yaitu tentang pohon namanya madlaj atau al-harijah. Lalu orang Arab kampung itu mengatakan, hiya asyajaratu takunu bainal asjar la tasilu ilaiha ra'iyatun wala wahsyiyatun wala syai'a. Pohon itu adalah pohon yang berada di antara pepohonan yang tidak bisa dicapai daunnya oleh penggembala ataupun binatang apa saja. Itu namanya pohon madlaj. Jadi ada pohon, batangnya tinggi, ada daunnya, tapi tidak bisa diraih oleh penggembala. Maka kata Sayyidina Umar, kadzalika qalbul munafik, maka seperti itu hati orang munafik. La yasilu ilaihi syai'un minal khair, tidak bisa mencapai pada hati orang munafik sedikit pun dari kebaikan. Jadi orang munafik tidak tersentuh oleh kebaikan karena merasa tinggi, merasa tinggi. Nah, itu gambaran orang yang yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Padahal agama ini oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Hajj ayat 78, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu sulit. Allah tidak menjadikan agama Islam itu agama yang sulit. Islam agama yang paling mudah. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ketika tidak mendapatkan hidayah dari Allah,
maka memahami tentang Islam adalah menyulitkan bagi dirinya. Pertama, pendapat Imam Atha Al-Khurasani, makna ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Dikatakan misluhu kamislil ladzi la yastati'u ay yas'ada ila sama, seperti orang yang tidak mampu naik ke langit, ya. Tidak sekedar tangganya ke langit yang tidak didapati, tetapi kemampuan tenaganya, kalaupun tangganya ada, tidak mungkin bisa naik ke langit. Itu makna pertama, ka'annama yas'adu fis sama. Wa qala al-Hakam Ibnu Abbad an Ikrimah an Ibni Abbas, ya. Pendapat seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Yaqulu fakama la yastati'u ibnu Adam ayyablughas sama, ya, sebagaimana tidak mampunya anak Adam mencapai langit, fakadzalika la yastati'u ayyadkhulat tauhid wal iman qalbahu, seperti itu juga dia tidak mampu untuk memasukkan kalimat tauhid, tidak mampu pula menangkap keimanan dalam hatinya, hatta yadkhulahullahu fi qalbi, sehingga Allah memasukkan dalam hatinya. Jadi sekalipun sudah banyak dijelaskan, ya, tentang pemahaman terhadap ajaran agama Islam, telah dijelaskan tentang kalimat tauhid, tentang siapa Allah, ya. Lalu bagaimana memahami tentang keberadaan Allah, maka hatinya sempit, tidak mampu memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qala al-Auza'i, pendapat Imam Auza'i, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Maknanya adalah kaifa yastati'u man ja'alallahu sadrahu dayyiqan ay yakuna musliman. Bagaimana mungkin orang mampu, ya, bagaimana mungkin, ya, Allah jadikan orang itu mampu untuk menjadi orang Islam kalau dadanya dayyiqan, sempit, ya. Jadi tidak menemukan hidayah dari Allah. Wa qala al-Imam Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far yang keempat, wa hadha mislu darabahu Allah liqalbi hadzal kafira fi shiddati dayqihi an wusulil iman ilaihi. Maka ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk hati orang kafir, karena sangat sempitnya hati orang kafir, maka keimanan kepada Allah tidak mampu masuk ke dalam dirinya. Famisluhu fimtina'ihi min qabulil imani wa dayyiquhu an wusulihi ilaihi mislu imtina'ihi anis su'udi ila sama wa ajzihi anhu li'annahu laysa fi was'ihi wa taqatihi. Maka perumpamaannya dalam keengganan untuk menerima iman, untuk memahami tentang Islam, dan sempitnya hati, sempitnya dada dari memperoleh keimanan, dan enggannya untuk naik ke langit adalah sebuah kelemahan bagi dirinya, karena dia tidak memiliki daya dan tidak punya kemampuan untuk memahami tentang kebenaran agama Islam. Padahal dalam kesehariannya, ya, ketika berbicara dengan orang Islam itu kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa Islam, ya. Misalnya, Pak, besok kita janjian, ya, ketemu di mana? Ya, insya Allah, gitu. Iya, pakai insya Allah, ya. Padahal bukan orang Islam, ya. Ya, tetapi hatinya sempit, tidak mampu menerima kebenaran. Kenapa seperti itu? Allah jelaskan, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah, ya, menjadikan siksa kepada orang-orang yang beriman. Allah menimpakan ar-rijsu 'alal ladzina la yu'minun.
Kama yaj'alullahu sadra man arada idlalahu dayyiqan harajan. Sebagaimana Allah menjadikan dada orang itu sesak dan sempit, tidak mampu memahami tentang kebenaran Islam. Kadzalika yusallitullahu asyaitana 'alaihi wa 'ala amsalihi mimman abal imana billahi wa rasulih. Demikianlah Allah mengkuasakan kepada setan, ya, untuk menguasai dirinya dan orang-orang yang semisal dengannya yang tidak mempercayai terhadap kebenaran Islam, mimman abal iman billahi, bagi orang yang enggan untuk beriman kepada Allah, beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayughwiyahu wa yasudduhu an sabilillah, maka setan telah menyesatkannya dan menghalangi dia dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan namanya hidayah, petunjuk kebenaran, yaitu dinul Islam. Dan hidayah ini kalau kita tidak rawat, kita tidak pelihara, bisa jadi hidayah itu lepas dari orang yang selama ini sudah ada dalam hidayah Allah, ya. Karena banyak, ya, informasi dan berita, ya, orang Islam, ya, telah ibadah dengan baik tapi tiba-tiba meninggalkan agama Islam, berpindah pada agama lain. Bahkan ada ustadz, ya, yang dia telah mengajarkan Islam sekian puluh tahun, ya, belakangan murtad, pindah pada agama lain. Ada ya yang begitu ya? Nah, ya, bisa jadi karena ekonomi, atau karena perempuan cantik yang disodorkan, atau mungkin jabatan dan yang lain, ya. Ya. Yang belum lama sempat viral yang namanya Saifuddin Ibrahim, ya, itu mantan ustadz yang kemudian menjadi pendeta, ya. Karena itu dalam setiap sholat ada kalimat, satu ayat dalam Al-Fatihah, kita mengucap kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bukan berarti jalan lurus itu belum ada, sudah ada, tapi supaya terus ada dalam jalan yang lurus, ya. Karena kadang menjadi bahasan orang luar Islam, bagaimana orang Islam mendapatkan petunjuk. Nabinya saja dalam Fatihah masih minta petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Padahal maknanya supaya kita terus-menerus berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Apakah jalannya orang yang sudah datang ke Masjid Al-Ihsaniyah? Kalau orang itu masih hidup, ya, itu belum bisa menjadi tuntunan yang utuh untuk jalan yang lurus, ya. Tapi kalau orang itu ada dalam jalan yang lurus sampai meninggal dunia, nah itu namanya menjadi tuntunan jalan yang lurus. Maka kalimatnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang sudah diberikan nikmat? Yang sudah ada pada jalan yang lurus sampai meninggal dunia, ada dalam jalan kebaikan, mereka meninggal dalam husnul khotimah. Ini yang menjadi tuntunan kita, itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang disesatkan. Karena itu lanjutan ayat menyampaikan wa hadza siratu rabbika mustaqima, maka jalan ini adalah jalan Tuhanmu yang benar, ya. Jalan ini adalah jalan Tuhanmu yang benar. Lamma dzakarallahu ta'ala tariqad dhalina an sabilis sadina anha, nabaha ala syarafi ma ursila bihi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haqq. Ketika Allah menjelaskan tentang jalan orang-orang yang tersesat, ya, mereka terhalang dari jalan kebaikan karena sempitnya dada mereka, maka Allah mengingatkan, menjelaskan tentang kemuliaan ma ursila bihi rasuluhu, apa yang telah dibawa risalah oleh Rasulullah SAW minal huda wa dinil haqqi, yaitu petunjuk serta agama yang benar. Jadi ini berarti ayat berurutan, ya. Makanya yang lalu yang belum selesai sengaja saya lanjutkan supaya kemudian nyambung pada ayat berikutnya. Jalan mana yang harus kita ikuti supaya dada kita nggak sesek, dada kita nggak sempit, yaitu jalan dari Tuhanmu yang lurus. Mana jalan yang lurus? Yaitu dinul haq, jalan agama yang benar. Mana itu agama yang benar? Dinul Islam, agama Islam. Karena kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka wa hadza siratu rabbika mustaqima. Hada ad-din alladhi syara'nahu laka ya Muhammad bima awhayna ilaika hadzal Qur'an huwa siratullahil mustaqim. Inilah agama yang kami Allah telah mensyariatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an. Itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita sudah berislam, kemudian kita sudah tunduk kepada tuntunan Al-Quran, kita dalam hidup mengikuti tuntunan Al-Quran, berarti kita sudah menemukan jalan lurus. Jalan yang lurus itu ya jalannya lempeng, nggak belok-belok, ya. Kemudian jalannya longgar, nggak sempit, jalannya tidak krodit dan macet, ya. Ya kira-kira jalan tol lah begitu, ya. Jalannya halus, tapi jalan tol sekarang nggak macet juga, karena sudah kebanyakan orang punya mobil, ya. Zaman dulu Pak Haji Kendar mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, Kebayoran Tanah Abang traffic light cuman berapa tempat? Iya. Lampu merah itu cuman iya 2 atau 3 tempat, ya. Dari Kebayoran sampai ke Tanah Abang, ya. Kemudian kendaraan masih sedikit, ya. Ya. Itu jalanan ya lengang, ya. Ya. Sekarang lampu merah dari Kebayoran sampai ke Tanah Abang udah berapa tempat, ya. Masya Allah. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu dinul Islam wal Qur'anul Karim, agama Islam dan tuntunan lewat kitab suci Al-Qur'an. Kama taqaddama fi hadis al-Haris an Ali fi na'til Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis oleh Imam Al-Haris dari Sayyidina Ali fi na'til Qur'an, tentang penegasan terhadap Al-Qur'an. Huwa siratullahil mustaqim wa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Al-Qur'an itu, ya, kata Rasulullah, siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus. Maka wajar, pantas kalau orang Islam sering baca Al-Quran, ya, karena memang tuntunannya, ya. Selama orang Islam baca Al-Quran, kemudian memahami apa yang ada dalam Al-Quran, berarti selama itu ada dalam siratullah al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kenapa kemudian orang itu belok? Karena meninggalkan baca Quran, meninggalkan mempelajari Al-Quran, meninggalkan mengikuti tuntunan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu hablullahil matin, ya, tambangnya Allah yang kuat, ya. Tali Allah yang kuat adalah Al-Quran, ya. Jadi
Zaman dulu jembatan itu pakai bambu, ya. Kemudian pegangannya pakai tali. Ya. Tahun berapa itu di kali sini jembatannya pakai bambu? Tahun 70-an. Ya. Ya, di belah sono masih ada kincir. Ya. Kincir itu benda yang memutar yang buat ngangkat air, ngairin sawah. Nah itu kalau tambangnya kuat, orang nyebrang akan selamat. Tapi kalau tambangnya rapuh, ya, sementara geteknya, jembatannya itu goyang, ya, begitu talinya lepas, nyemplung sudah. Nah, itu tali rapuh, tali di luar tuntunan ajaran Islam lewat Al-Quran. Jadi siapa yang berpegang kepada Al-Quran berarti punya pegangan yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran adalah peringatan Allah yang sangat bijak, ya. Bacaannya bagus, ya. Isi kandungannya luar biasa, menjadi tuntunan bagi tidak sekedar umat Islam, umat lain juga bisa mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran. Maka disebutnya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh kami Allah telah menjelaskan al-ayat, ay wadahnaha wa bayyannaha wa fassarnaha liqaumin yadhakkarun, bagi kaum mereka yang senantiasa yadhakkarun, mengambil pelajaran. Karena itu ketika misalnya kita membaca Al-Quran, ya kita coba menerjemahkannya. Syukur-syukur paham tentang terjemahannya. Kalau kita misalnya belum mampu membaca Al-Quran, belum sempat pula menerjemahkan, setidaknya kita mau mendengarkan ketika ada pelajaran-pelajaran terkait dengan tafsir Al-Quran. Ya seperti ini. Karena kita bisa memahami makna kandungan yang ada, ya. Bahwa Al-Quran itu wadahnaha wa bayyannaha wa fassarnaha. Kami Allah telah menerangkan, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran, menjelaskannya, menafsirkannya, sehingga Al-Quran itu mudah di lisan, ya. Kalau kita baca Al-Quran itu sekalipun tidak melihat tulisannya, seolah-olah kita melihat tulisannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi baca tanpa teks, tapi mata kita, otak kita seolah-olah melihat tulisannya. Itulah indahnya Al-Quran, ya. Ya utamanya surat-surat yang kita hafal, ya. Kalau nggak hafal, ya bagaimana mau lihat teksnya, orang hafal juga enggak, ya. Makanya baca ngapal sama baca teks itu beda, ya. Kalau baca ngapal kadang-kadang panjang pendeknya banyak terlewatkan. Tapi kalau baca sudah memahami teks tulisannya, itu biasanya panjang pendeknya itu akan terawat dengan rapi. Al-Quran, karena Al-Quran itu nurullah, cahaya dari Allah, maka ketika nembus lisan hamba-hamba yang beriman, masuk pula pada hati orang-orang beriman, maka menjadi cahaya, ya. Cahaya dalam bacaan, cahaya dalam lisan, cahaya dalam perilaku, ya. Sehingga siapapun yang berniat menghafalkan Al-Quran pasti bisa, ya. Siapapun yang berniat menghafalkan Al-Quran pasti bisa. Coba kitab lain, ya. Misalnya seorang pendeta, ya. Pendeta dia punya kitab suci. Kira-kira itu pendeta hafal nggak sama kitab sucinya? Belum tentu, ya. Tapi orang-orang kita
ya, umat Islam banyak yang bisa hafal terhadap Al-Quran. Karena apa? Nurullah, cahaya Allah, hati kita yang menciptakan Allah ketika nempel tembus. Begitu apa yang difirmankan oleh Allah, qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun, ay liman lahu fahmun wa wa'yun yaqilu anillahi wa rasulih. Bagi orang-orang yang paham terhadap Al-Quran, menyadari tentang kebenaran Al-Quran, serta memahami bahwa Al-Quran datang dari Allah, risalah dibawa oleh Rasulullah sampai kepada kita. Nah, ketika itu sudah sampai, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah melatih hidup mengikuti tuntunan Al-Quran, Allah mempersiapkan apa? Lahum darussalam. Bagi mereka akan mendapatkan hadiah, hadiahnya darussalam, ya, negeri keselamatan. Mana itu negeri keselamatan? Wahia al-jannah, yaitu surga. Maka kita hidup ini, ya, pokoknya yang penting jadi orang benar aja lah, ya. Jadi orang benar, ibadah ya sesuai dengan kemampuan kita. Terpenting yang fardu, yang wajib jangan kita tinggalkan. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sunnah-sunnah itu semampu kita. Terus selalu jadi orang baik, berkawan dengan orang-orang baik, maka insya Allah akan memperoleh darussalam, negeri keselamatan. Maka kita boleh lihat, nah, yang sudah mondar-mandir, rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah, insya Allah itu sudah nggak belak-belok lagi, ya. Tapi kalau rumah masjid, masjid ke pasar, pasar ke rumah, nah, boleh jadi masa ada belok-beloknya itu, ya. Ya Allah, ya, tinggal ke pasarnya. Kalau ke pasarnya nyari rezeki, ya boleh-boleh aja, ya. Karena apa? Tambatannya, ya, tambatannya adalah rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah. Karena orang itu nanti terakhirnya pasti ke masjid, ya. Yang biasa ke masjid terakhirnya pasti dibawa ke masjid. Yang nggak pernah ke masjid bawa ke masjid juga. Begitu meninggal dunia sudah dirapikan sama Ustadz Suudi, ujung-ujungnya dipanggul, dibawa ke masjid. Itu kalau masih hidup mah loncat dia. Orang nggak biasa ke masjid bingung. Gitu. Ya, sama juga orang itu terakhirnya pasti melaksanakan ibadah haji, ya. Orang terakhirnya pasti melaksanakan ibadah haji pakai kain ihram, kain kapan putih-putih itu. Ya, maka kita harus selalu melatih diri untuk sering-sering masuk ke masjid, melatih diri sering kumpul dengan orang-orang baik, supaya kita memperoleh darussalam, negeri keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda rabbihim, negeri keselamatan yang disiapkan oleh Allah, yakni yaumal qiyamah. Jadi negeri keselamatan itu besok, ya, di akhirat. Di dunia kita nggak menemukan darussalam kecuali nama masjid. Itu dekat Binus, masjidnya namanya Darussalam. Iya, ya. Tanah Abang ada, ya? Aula Tanah Abang, Masjid Darussalam. nama masjid, ya. Di dunia kita belum menemukan Darussalam, ya. Nanti di akhirat akan sampai namanya Darussalam, negeri keselamatan. Wa innama wasafallahu al-jannata hahuna bidarissalam. Lalu mengapa Allah mensifati surga itu dengan kalimat Darussalam? Li salamatihim fima salakuhu minas siratil mustaqim. Karena selamatnya mereka di saat menempuh perjalanan hidup di dunia, yaitu menuju pada siratal mustaqim.
Kenapa di akhirat memperoleh Darussalam, negeri keselamatan? Karena tadi rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Ini utamanya yang sudah pensiunan, pensiun apa pangsiun, yang sudah tidak banyak pekerjaan, itu kan sebaiknya ya jalanan kita adalah rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Mau kemana lagi kita? Ya. Di rumah kelamaan, ya paling ya duduk di kursi, ya, nonton TV, ya. Nonton TV capek ya belonjoran, ya. Belonjoran tiduran, ya tiduran bangun paling ya pegang HP, ya. Pegang HP capek, ya mondar mandir di sekitar situ. Maka ya sebaiknya ya sering-sering ke masjid, duduk di majelis-majelis ilmu, majelis ibadah, lebih banyak bermanfaat. Karena sudah tidak ada ya, jalan lain, ya. Misalnya mau kerja apa, ya sudah lewat masanya. Kenapa? Wes ora payu, ya. Sudah kalah dengan tenaga yang muda-muda. Ya Allah. Jadi kenapa disebut Darussalam, surga disebut Darussalam? Karena selamatnya kamu menempuh jalan selamat di dunia. Al-muktafi asarul anbiya wa tara'iqahum, yang kamu telah mengikuti jejak langkah para nabi dan jalan orang-orang saleh. Fakama salimu min afatil ahwaji afdau ila Darussalam, sebagaimana ya mereka para nabi, orang-orang saleh selamat dari bahaya dunia yang menyimpang, ya. Wa afdau, dan tertuju ila Darussalam, sampai kepada negeri keselamatan. Jadi kalau jalan kita sudah lurus, sudah nggak belok-belok, ya, hati kita, di dalam hati itu niatannya sudah ibadah, ya sekalipun sesuai dengan kemampuan ibadah kita, ya, itu berarti kita telah apa tadi, ya, salakuhu minas siratil mustaqim al-muktafi asaral anbiya wa tara'iqahum. Kita telah menempuh jalan yang lurus atas kehati-hatian dalam hidup, ya. Kemudian mengikuti jalannya para nabi, para rasul, mengikuti jalannya orang-orang baik, sehingga selamat dari belak-beloknya kehidupan dunia. Yang bisa membelokkan kita dari jalan kebenaran itu kan karena urusan-urusan dunia. Masih ngurusin dunia, di situ ada yang halal, ada yang haram. Kalau masih pingin dunia, maka jangankan yang halal, yang haram juga masih mau, kan gitu. Kalau orang masih ngurusin dunia, maka pasti keinginan-keinginan duniawinya masih kuat, sehingga kadang-kadang tidak mempedulikan apakah itu boleh secara agama atau tidak boleh, kan seperti itu di jalan. Tapi kalau sudah kita lepas, ya, dunia sudah lewat dah, ya, jalan kita tinggal lempeng menuju jalan keselamatan akhirat. Mau orang itu ngajak belok begini, mau ngajak belok begitu, udah bukan urusan. Udah urusan kita mencari selamat negeri akhirat. Itu namanya salimu min afatil aqwajaji wa afdu ila Darussalam. Setelah selamat dari belak-beloknya penyimpangan dalam kehidupan dunia, dan telah sampai pada negeri keselamatan. Yang kita tuju ke sana, ya. Yang kita cari ke sana. Ya mungkin masih muda, ya, pingin ini, pingin itu, masih ada belak-beloknya, ya. Kadang-kadang ada yang rada remeng-remeng masih kita ajar, kan kita namanya masih muda, ya. Ya kebutuhan masih banyak, ya. Iya. Ya, yang manis dicicipin, yang pahit dicicipin, yang asam ya dicicipin juga, ya.
Tapi kalau masanya sudah selesai, ayo kita segera meluruskan jalan kita mencari keselamatan negeri akhirat. Wa huwa waliyuhum. Allah nanti yang bakal menjadi pelindung kita, ya. Tapi memang jalan menuju ke situ sulit, ya. Karena apa? Karena banyak rintangan, ring sikil banyak rintangan ujian dan cobaan. Wa huwa waliyuhum, Allah yang melindungi mereka, ay hafidhuhum wa nasiruhum wa muayyiduhum, yakni Allah yang memelihara mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang membela mereka, bima kanu ya'malun, atas amal soleh yang telah mereka kerjakan, ay jazaan ala a'malihim as-salihah wa tawallahum wa asabahumul jannah bimannihi wa karamihi, yaitu balasan yang disiapkan oleh Allah atas amal-amal saleh, dan Allah telah melindungi mereka dan memberikan pahala mereka dengan surga lewat karunia-Nya dan lewat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak usah khawatir, terpenting bagi kita jalan aja yang lurus. Nanti akan sampai pada Darus Salam, negeri keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.